Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Named yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Kali ini kita coba membuat prediksi tentang ujian sekolah berdasarkan kisi-kisi yang Bapak dapat. Ya, oke ya. Ini saya coba tuliskan tentang, jadi ada pembahasan beberapa soal. Ini soal saya buat. Kemudian kita coba cari pembahasannya, mudah-mudahan ini sesuai dengan ujian yang akan kalian hadapi. Ya, oke. Langsung saja kita akan bahas soal tersebut. Yang pertama, sama dengan pembahasan soal sebelumnya, yaitu tentang pertaksamaan nilai mutlak. Nah, ini tandanya lebih besar dari, kemudian satu Bapak buat yang kurang dari. Jadi ada dua persamaan ya. Tapi soalnya sama, yang membedakan hanya tandanya saja. Jadi artinya pengerjaannya pun untuk mengerjakannya sama, tapi hasil akhirnya tentu akan berbeda. Oke, kita lanjut saja. Kalau ada soal seperti ini, dua buah tanda mutlak, nah dipisahkan oleh pertaksamaan atau pertidaksamaan, maka caranya yang pertama adalah tinggal menambahkan saja. Jadi kita buat soalnya agak tebal nih. Berarti ini 4x ditambah dengan 3, nanti dikurang. Tambah dulu aja ya. Ditambah, pertama ditambah berarti x dikurang 4. Nah, yang keduanya berarti 4x tambah 3, nah dikurang baru. Nah, dikurang. Nah, kalau dikurang itu biasanya pakai kurung lagi ya. Nah, kurang berarti x min 4. Nah, biar nanti nggak berubah nilai. Nah, kemudian tandanya lebih besar dari sama dengan 0. Kita selesaikan. 4x tambah x berarti 5x ya. 5 tambah 1, 4 tambah 1, 5 ya. Kemudian 3 dikurang 4 berarti min 1. Utang 4 bayar 3 bahasanya. Yang ini kita urai, 4x tambah 3. Nah, ini minusnya nanti ketemu ya. Min ketemu x, nah dibaca min x. Nah, ini min, tandanya sama, jadi plus. Oke, kemudian kita kurung tutupnya. Kurang dari, lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini 5x dikurang 1, sisanya adalah 4x dikurang x, 3x. 3 tambah 4 itu 7 ya. Nah, ini, jadi persamaan akhirnya ini. Oke, jadi yang sudah difaktorkan. Kita sudah dapat faktorannya. Biasanya mengerjakannya, kalau itu Bapak mengerjakannya adalah dengan cara membuat garis bilangan. Nah, ini kita coba buat garis bilangan. Nanti kalau itu dia mudahkan kok nanti caranya. Yang pertama cari persamaannya dulu. Nah, ini kan 5x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, berarti 5x dikurang 1 sama dengan 0, pindah ruas. 5x sama dengan 1, maka x-nya adalah 1/5. Atau bisa juga ini 1, ini 5, jadi 1/5, tandanya diganti jadi plus. Nah, itu juga boleh. Jadi kita coba yang di sini ya. Nah, ini belakangnya 7. Nah, 7. Depannya 3x berarti 3. Tandanya kan positif, berarti jawabannya minus. Nah, berarti yang minus taruh di sini. Ini minus full ya, karena ada sama dengan. Ini minus 7/3. Kemudian ini sisanya adalah 1/5. Nah, ini kalau kita buat garis bilangan. Kemudian kita lihat. Nah, tanda 0. 0 ada di mana? 0. 0 ada di tengah-tengah. 0. Berarti kita gunakan 5 kali 0 dikurang 1. Kan harus min 1 bacanya. Kita bacanya min saja. Nah, gitu. 3 kali 0 tambah 7. Harusnya kan plus 7. Kita bacanya plus aja. Jadi 1 min, 1 plus ini kan beda tanda. Kalau beda tanda berarti minus. Maka daerah sini nilainya minus. Biasanya sih selang-seling. Ini plus, ini plus. Gitu. Ya. Kayak gitu caranya. Coba kalau misalkan gini. Kalau angkanya yang di sini kita ambil yang bulat saja. 1 lah misalkan. 1 ya di sini. Karena kan 1/5. Nah, lebihnya dari 1 di sini. Bisa 2, bisa 3, 10 juga boleh. 5 kali 1 dikurang 1. Nah, berarti kan 4. Kita jawabnya plus aja yang ngomongnya. Plus kita kasih tanda. 3 kali 1 tambah 7 kan juga plus. Berarti plus
tandanya sama ya pasti nilainya plus, maka daerahnya itu. Karena mintanya lebih besar, maka mintanya daerahnya yang plus. Nah, mintanya daerahnya yang plus. Oke, nanti cara sebenarnya. Penulisannya berarti katanya atau. Nah, kan ini adalah X, berarti ini kurang dari, makin ke bawah kan, berarti kurang dari minus 7/3. Yang ini X lebih dari, nah lebih dari sama dengan 1/5. Sama dengan itu karena ada sama dengan dari awal. Gitu ya. Ini cara jawabnya kalau menggunakan garis bilangan. Bagaimana kalau tanpa menggunakan garis bilangan? Nah, tanpa menggunakan garis bilangan. Kita sudah punya 5X dikurang 1, satunya 3X tambah 7. Ini ya. Jadi kita udah sampai sini anggapannya ya. Nah, ini udah sampai persamaan ini. Maka kita lihat tandanya. Nah, tandanya di sini 5X itu koefisiennya plus. 3X koefisiennya juga plus. Nah, tandanya sama, berarti tidak merubah nilai. Kalau tidak merubah nilai, berarti tidak merubah tanda. Nah, berarti kalau ada tanda ini, kita gunakan saja kalimat atau. Jadi nanti tinggal X, nah itu kurang dari sama dengan, yang ini X lebih dari sama dengan. Jadi tandanya seperti ini. Kemudian kalau sudah dapat, nah tinggal menurunkan saja. Kayak tadi, kayak cara yang di sini. Nah, ini cara yang ini. Berarti ini 1, kemudian ini depannya 5X koefisiennya. Kemudian ini ada minus, berarti di sini plus. Nah, gitu. Berarti ini juga sama caranya. 7, kemudian depannya 3. Kemudian tandanya plus, maka diisi minus. Mana yang lebih kecil? Udah pasti negatif lebih kecil. Berarti ini negatif 7/3. Yang ini lebih besar dari 1/5. Lebih besar dari sama dengan. Jadi cara jawabnya sama. Gitu ya, hasilnya sama tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana kalau untuk kasus yang kurang dari sama dengan? Kurang dari sama dengan kita kan sudah punya nih persamaannya, cara menghitungnya sama saja ya, sampai dengan akhir adalah yang ini. Ini hasil akhirnya, hasil akhir perhitungan ininya sama nih, tidak merubah nilai. Nah, tapi kan jawabannya yang berbeda. Oke. Kalau ini plus, nah ini plus juga, nah tandanya sama, nah tidak berubah nilai, tetap lebih kecil, maka jawabannya di antara. Nah, kalau di antara kan begini penulisannya. Kenapa pakai sama dengan? Karena di atas sama dengan. Gitu. Ya. Kemudian ini juga sama. Berarti yang ini kecil, yang ini besar. Yang kecil kan tadi kita dapat ya, tandanya besar, berapa tadi? 7/3. Yang ini positif 1/5. Nah, ini cara jawab. Jadi yang membedakan kalau lebih besar, nah tapi tandanya koefisien X-nya tidak berubah, jawabannya menggunakan kata atau. Tapi kalau lebih kecil dari sama dengan, itu jawabannya di antara. Seperti ini cara menjawabnya. Jadi nanti kalau pilihan berganda, kalau tandanya lebih besar ya fokus yang kata atau gitu. Tapi dicek lagi ya, tandanya positif apa negatif. Kalau Pak di sini positif, yang ini negatif, berubah tanda. Itu merubah tanda. Makanya Bapak ajarkan cara garis bilangan juga. Jadi biar tidak salah jalan. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjut ke persoalan apa ini? Inian ya, apa namanya kalau kalimatnya ini? Materinya adalah tentang persamaan dua variabel. Tapi di sini variabelnya ada 3, berarti persamaan ya, sistem persamaan linear 3 variabel berarti ini. Karena 3 variabel semuanya di soalnya. Ya, kita coba lihat. Jumlah 3 buah bilangan asli adalah 24. Nah, bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan bilangan ketiga ditambah 4. 2 kali bilangan kedua sama dengan bilangan pertama ditambah bilangan ketiga. Jika bilangan tersebut adalah D, P, R, maka nilai D tambah P dikurang R apa? Kalau melihatnya puyeng ya. Tapi kalau misalkan adik-adik jeli pendalaman penulisannya mudah kok. Yang pertama adalah jumlah ketiganya, namanya jumlah, berarti kan D tambah P tambah R. Itu namanya jumlah. Oke, nilainya 24. Nah, udah sama kan penulisannya? Kemudian kita ganti warnanya. Nah, ini. Bilangan pertama, berarti D, P itu kedua, R itu ketiga, kan sesuai urutan.
sesuai dalam permintaan soal. Nih permintaannya nih itu gitu ya. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua, bilangan pertama kan D, ditambah bilangan kedua kan P. Nah bilangan kedua sama dengan, ikutin aja. Bilangan ketiga ditambah 4, bilangan ketiga kan R, ditambah dengan 4. Nah itu sama. Oke lanjut ya. 2 kali bilangan kedua, tulis aja 2 kali bilangan kedua, berarti 2P. Nah, sama dengan, tulis sama dengan. Bilangan pertama itu D, ditambah bilangan ketiga, berarti R. Ya, ditambah bilangan ketiga. Udah nggak ada lagi kan informasinya. Nah, ini kita dapat. Nah, yang pertanyaan dalam soal adalah tinggal D tambah. Jadi yang diminta adalah D tambah P dikurang 2R. Biasanya si pembuat soal itu nggak akan susah-susah memberikan caranya, paling pendek. Jadi nggak selalu harus dapat semua jawaban, gitu ya. Nah kayak misalkan gini, ini kan D tambah P ada yang awalnya, ini juga D tambah P juga ada. Berarti kan bisa disaling menggantikan. Nah, berarti bisa saling gantiin, yaitu berarti R D tambah 4 ditambah lagi R-nya dari awal nih R ya, saya ganti ini merah nih, saya ganti. Saya cuman merubah ini aja, berarti ditambah R. Nah, ini kan yang R tuh merah tuh sama dengan 24. Jadi yang D tambah P saya rubah jadi R tambah 4 yang biru. Gitu ya. Kemudian ini kan kalau digabung, ini sama ini digabung, R tambah R kan 2R. Nah, ditambah 4 sama dengan 24. Berarti 2R, nah sama dengan berapa tuh? 24 dikurang 4, berarti 20 ya. Nah, nanti kalau ditanyain R-nya ya dapatnya 10. Nah, ini kalau dapatnya. Nah, oke ya. Berarti D tambah P berapa? D tambah P itu adalah 24 dikurang R. R-nya berapa? 10 kan bisa kelihatan ini. D tambah P sama dengan R tambah 4. Ya bisa kan? Berarti sebenarnya D tambah P itu sama dengan R tambah 4, yaitu 10 tambah 4. Berarti nilainya adalah 14. Berarti kan ini 14. Ini 14 ini. Nah ini berarti ini 14. Ya kan? Dikurang 2R. 2R kita dapat 20. Kan itu yang diminta soal. Yang diminta soal kasih aja 14 kurang 20 min 6. Jadi kita dapat min 6. Jadi kita nggak nyari semuanya, nggak nyari P, nggak nyari D. Nah, kalau kita butuhnya apa? Nah itu aja ikutin jam soal, gitu ya. Kita coba lagi. Jumlah 3 buah bilangan asli adalah 30. Bilangan pertama ditambah bilangan kita ini kayak tadi lagi, berarti cuman B tambah K ditambah dengan N sama dengan katanya kan ditambah tuh 30, tulis 30 gitu ya. Oke. Kemudian mana nih? Oh hilang nih. Kita ganti warna merah. Merah ini bulat. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan bilangan ketiga ditambah 2. Ikutin aja. Bilangan pertama berarti B. Ditambah bilangan kedua berarti K. Katanya sama dengan, ikutin sama dengan. Bilangan ketiga berarti N. Ditambah 2 berarti plus 2. Ikutin aja. Kemudian bilangan ketiga sama dengan, kita ganti warna ini. Bilangan mana lagi? Bilangan ketiga sama dengan 2 kali bilangan ketiga berarti N. N sama dengan 2 kali bilangan pertama berarti 2B. Nah kan gitu ya. Ditambah ikutin tambah. Bilangan kedua berarti kan K. Dikurangin 8 berarti minus 8. Nah ikutin aja dalam soal. Nah jika bilangan tersebut adalah ini tadi sudah, maka 3B tambah 2K dikurang 2N itu berapa? Nah ini biasanya lagi-lagi kalau si pembuat soal kadang-kadang juga sama saja. Jadi ada yang dicari nih, apa nih yang harus kita cari? Nah, gitu kan ya biasanya. Nah, kita coba ini? Kita butuh 3B tambah 2K dikurang 2N. Coba ini kita tambahkan. Nah, kita tambahkan. Ya, ini posisinya kita tukar aja dulu. Posisinya kan ini kan B tambah K. Nah, ini dikurang N
sama dengan 2. Jadi pindah ruas, N-nya pindah ruas. Kemudian yang ini N dengan ini kita pindah tempatkan. N-nya kan kalau pindah tempatkan kan kayak menuliskan 2B ditambah dengan K dikurang 8 sama dengan kan N. Sama saja kan artinya. Sama kan ini. Nah, ini kalau kita tuker, nah ini jadikan 2B ditambah dengan K dikurang N karena pindah ruas, ini pindah ke sini. Kemudian 8-nya pindah ruas, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Nah, seandainya ini Bapak tambahkan, nah ini Bapak tambah ini. Berarti kan 2B tambah B jadi 3B. Kemudian K jadi 2K gitu kan ya. Kemudian utang N dikurang utang N lagi jadi utang 1, utang lagi 1, utang 2 jadi 2N. Nah, 2 tambah 8 jadi 10. Nah, ini kan sama persis dalam soal, ini sama tuh. Jadi kita nggak harus cari satu-satu. Kalaupun nyari satu-satu pun juga hasilnya sama saja. Jadi kita dapat nilai 10. Gitu ya, Nak ya. Nah, kalau misalkan Pak, gimana kalau misalkan carinya satu-satu? Nah, dapatnya jawabannya sama nggak ya? Pasti sama jawabannya. Nggak akan beda. Kayak misalkan kita nyarinya ini dulu nih. Ini yang kita bisa cari, ini paling gampang. Karena B tambah K sudah ada. Jadi B tambah K-nya diganti dengan N plus 2. N plus 2. Ya kan? Dari awalnya ini. Ini jadi N plus 2. Ini dari awal ada N sama dengan 30. Sehingga kita dapatkan ini N dengan N, 2N ya. Karena dijumlahkan. Sama dengan 30 dikurang 2 dapatnya 28. Jadi kita dapatkan nilai N adalah 28 dibagi 2, 14. Nah, 14. Tapi kan kita butuhnya 2N. Nah, butuhnya 2N berarti kita sudah dapat nih. 2N itu adalah 28. Nah, kan tinggal mencari K sama mencari B. Nah, gitu kan kalimatnya. Nah, jadi kita punya dapat B tambah K. Nah, ini berapa nih? Nah, kita cari. Apalagi yang bisa didapat, kita cari tahu. Nah, ini coba N-nya sudah dapat 14. Berarti B tambah K itu adalah B tambah K. Nah, butuhnya kan B tambah K. B tambah K itu kita dapat adalah 14 tambah 2. Jadi 16. Itu B tambah K. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita punya 2B tambah K. Nah, ini. Yang ini. Ini 2B tambah K kita punya tulis 2B tambah K sama dengan, nah ini kan pindah ruas saja N ditambah 8 jadinya kan. N-nya kita punya 14 tambah 8 jadi 14 tambah 8 kan 22. Nah, ini bisa dieliminasi ini. Nah, dikurang kenapa? Ini plusnya sama tandanya, K-nya sama ini. Jadi sama-sama 1 gitu. Sama-sama 2, sama-sama 1, sama pokoknya nilainya sama. Kenapa dikurang? Karena tandanya sama, menghilangkan dengan cara dikurang. Kalau tandanya beda, menghilangkannya dengan cara ditambah. Jadi 3B ya, 1B ditambah 2B, 3B. Nah, ini dikurang nih. Oke, dikurangnya maka nilainya adalah berapa nih? Oh, dikurang, sorry, B dikurang 2B kok 3B. Salah. Nanti minus hasilnya. Oke, nguranginnya boleh ke atas, boleh ke bawah. B dikurang 2B, berarti kalau mau dibalik 2B kurang B aja dapatnya B. Nah, tapi minus gitu. 22 dikurang 16, ya dapatnya 6, tapi minus. Gitu. Jadi nilai B-nya saya dapat adalah min 6 bagi, hilangkan saja minusnya, coret, dapatnya 6. Jadi saya punya B-nya 6. Kan ini mintanya 3B, berarti 3 kali 6, berarti 18. Oke, nanti tinggal ditambah berapa ini bilangannya. B sudah, berarti tinggal K. Nah, B tambah K kan kita sudah punya tuh. B tambah K, mana B tambah K? Ini tadi B tambah K 16. Jadi 6 ditambah dengan K sama dengan 16. Sehingga kita dapat K adalah 10 ya. Nah, 10 2 kali K, berarti 2 kali 10. Berarti 20. Gitu, maka hasilnya berapa? Nah, 20 dikurang 28 kan minus 10, minus 8. Nah, 10 dikurang 8, 18 kurang 8, 10 ya. Kalau 18 tambah 20, 38. 38 dikurang 28 ya 10. Sama saja hasilnya, itu sama. Jadi jawabannya
Nah, idem. Jadi kalau mau hitung satu-satu, yang soal sebelumnya pun juga sama. Lanjut ya. Rasha mempunyai benang nilon berwarna merah, hijau, dan kuning. Jumlah panjang ketiga benang nilon tersebut 400. Jadi kita sesuai warna ya, dari merah ditambah dengan hijau ditambah dengan kuning, katanya 400. Oke, kemudian apa lagi nih? Informasi berikutnya. Panjang benang hijau itu 25 cm kurangnya dari panjang benang kuning. Jadi kuning dikurang 25 itu namanya hijau gitu loh. Ya, berarti hijau sama dengan kuning dikurang 25 karena 25 cm kurang dari panjang benang nilon kuning. Jadi otomatis kuning itu lebih panjang. Jadi bahasanya kurang siapa? Kurangnya dari siapa? Kurang dari kuningnya. Tinggal kuning kurang itu. Ini juga sama nih. Panjang benang nilon kuning 25 cm lebih panjang dari nilon merah. Kuning itu 25 lebih panjang dari benang nilon merah. Berarti kuning sama dengan merah ditambah 25. Nah, logisnya gitu. 25 lebihnya dari merah gitu. Nah, pertanyaan dalam soal, jika benang nilon kuning digunakan 25, yang ditanya kuning, tentukan sisa. Nah, sisa berarti hasil pengurangannya karena digunakan. Karena digunakan berarti berkurang ya, itu kan SD banget ya. Yang disebut berulang-ulang kan kuning. Jadi kita rubah kuningnya. Jadi semua dirubah jadi ke kuning gitu ya. Misalkan ini kan merah ditambah hijau ditambah kuning sama dengan 400. Bapak tulis ulang nih. Kemudian merah itu adalah, nah kuning adalah merah tambah 25. Jadi kalau Bapak minta merah doang, itu namanya kuning dikurang 25. Bapak tulis kuning dikurang 25 itu sebagai yang merah. Kemudian ditambah yang berubah Bapak ganti warnanya saja. Di merah ya. Hijau kan katanya kuning dikurang 25, tulis kuning dikurang 25. Oke, warnanya Bapak sesuaikan plus K. Nah, ini kan gak berubah warna. Sama dengan 400. Artinya merah jadi kuning kurang 25, hijau memang kuning kurang 25 ya. Kuning tetap kuning. Karena kita butuhkan warna kuningnya. Kuningnya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi ada 3 kuning. 3 kuning sama dengan dikurang utang 25, utang lagi 25, berarti utang 50 sama dengan 400. Berarti 3 kuning sama dengan berapa nih? 450 ya, kalau ditambah tambah. Berarti kuning sama dengan 450 dibagi 3. Berapa nilainya kuning? Kuning nilainya adalah 150 cm. Kan yang ditanya dalam soal apa? Yang ditanya dalam soal yaitu adalah kuning dikurang 25. Berarti 150 dikurang 25. Maka didapat 125 cm. Simpel ya. Jadi yang ditanya kuning ya kuning gitu. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya seputar ketiganya, yang pertama juga sama ketiganya. Oke, semoga paham. Kalau misalkan penjelasannya kecepatan, bisa direview ulang, tonton ulang gitu ya. Nah, kita lihat masuk ke soal berikutnya. Ini program linear ya, mencari nilai maksimum minimum. Nah, biasanya sih nilai maksimum minimum itu adanya di nilai perpotongan gitu biasanya. Jadi nanti kita punya nih ada garis yang namanya A, ini kita garis B, ini bebas ya penulisannya ya. Ini C. Nah, masalahnya kita sudah punya koordinatnya 0,6. Ingat X dulu baru Y penyebutannya. Berarti yang ini 0,3. Nanti hasilnya tinggal substitusi saja, X-nya ganti. Nah, dinilai ini, dinilai fungsi objektifnya, fungsi tujuannya. Nah, ini kita kan belum dapat nih. Yang ini belum dapat ya. Nah, berapa nilainya? Nah, kita cari. Nah, carinya biasanya menggunakan
apa namanya, gradien, persamaan gradien. Jadi ada yang menggunakan persamaan gradien itu menggunakan jadi mau jadi persamaan garis, nanti persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan x2, y2. Nah, biasanya menggunakan ini. Nanti cara menggunakannya adalah persamaan garisnya, cari dulu gradiennya, kemudian dan itu macam-macam lah. Jadi, nah, ada cara yang lebih mudah, yaitu kita menggunakan aturan Hess. Nah, jadi menggunakan aturan Hess yaitu dengan cara dibalik fungsinya. Fungsi yang tadinya nilainya adalah di y, jadi di x. Jadi kayak 6, ini kan 6y kan harusnya. Jadi 6x. Kemudian y-nya 2, berarti plus 2x. Nah, jadi 2y gitu. Harusnya 2x kan. Terus nilainya kita kalikan 6 kali 2 dapatnya 12. Itu. Nah, ini kalau disederhanakan, maka kita bagi 2. Kalau mau disederhanakan, silakan nih. Bagi 2 semua 3x. Dibagi 2 tinggal y. Kan 1 ya. Bagi 2 tinggal 6. Jadi ini persamaan garis yang pertama. Nih yang garis ini. Nah, garis yang kedua kita coba. Berarti garis kedua yang ini ya. Nah, ini garis yang kedua persamaannya. Nah, persamaannya apa? Kita tukar tempat sama 3y jadi 3x. Kemudian ditambah karena ini positif ya, jadi ini ya 4y. Nah, 4y sama dengan 3 kali 4 12. Nah, ini kan udah sama ya. Sama dalam hal angka, sama dengan angka, maka ini bisa dieliminasi. Eliminasi ini sama nih, itu positif dua-duanya depan ya, tandanya sama maka dikurang. Nah, cara menghilangkannya berarti y dikurang 4y ya, kayak 4 kurang 1 aja 3y. Nah, kan jadi min sama dengan 12 kurang 6 jadi min, karena ngitungnya dari bawah. Jadi y sama dengan min 6 bagi min 3. Kita dapatkan y sama dengan 2. Oke, kita sudah dapatkan nilai apa ini? Nilai y-nya, berarti yang x-nya belum ya. X-nya kita dapat dari mana? Ya dari persamaan ini, persamaan yang 1 sama yang persamaan 2 ini. Nah, ini kita boleh yang mana saja, pilih yang paling mudah. Simpel, angkanya kecil yang atas ya, berarti 3x ditambah dengan y-nya 2 sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan 3x sama dengan berapa ini? 4 ya. 6 kurang 2 kan 4. Kita dapatkan x-nya sama dengan 4 dibagi 3. Kita dapatnya ini. Ya, tidak salah hitung kan? 3x, y-nya 2, sudah benar. Ya, oke. Jadi kita punya koordinatnya adalah 4/3 dan y-nya adalah 2. Nah, ini titik potongnya. Ini substitusi langsung nih dua-duanya. Kalau yang 0,6 kita masukkan ke persamaan 3x tambah 5y, itu nilainya berapa? Jadi 3 kali 0 tambah 5 kali 6. Kita dapatkan 30. Kemudian 0,3 kita masukkan, berarti 3 kali 0 ditambah 5 kali 3. Jadi kita dapat 15. Kemudian yang terakhir adalah 4/3,2. Nah, berarti adalah berapa ini? 3 dikali 4/3 ya. Pastinya ditambah 5 dikali 2. Sehingga kita dapatkan ini bisa dicoret. Yang ini bisa coret ya, sama-sama dibagi 3, berarti saya tinggal 4 ditambah 10, sehingga kita dapat hasilnya 14. Nah, yang mana yang paling kecil? Yang paling kecil ini. Jadi nilainya adalah minimumnya 14. Itu caranya. Ini cara yang paling mudah. Nah, jadi jangan cari mudah lagi ya. Nah, ini biasanya seperti ini. Kemudian ini Bapak punya soal latihan yang bisa anak-anakku sekalian mengerjakan di rumah nanti. Jadi soal video ini bisa di screenshot ataupun di post dulu kemudian dikerjakan. Nah, ini ada di garisnya kita buat karena ada 3 perpotongan dari A, B, C sudah ditentukan, dari himpunan penyelesaiannya juga sudah ada.
soalnya sama 3x tambah 5y. Nah, nanti jawabannya tinggal dituliskan ya. Oke. Nah, jangan takut mengerjakan kalau ini sulit dan sebagainya. Kalau negatif tetap negatif. Kayak misalkan yang ini. Ini kan yang y-nya kan yang di atas ini y ya. Ini y positif. Yang ini x positif. Nah, ini berarti kan 1y. 1y itu kan berarti kan diganti jadi x, 1x. Nah, kan nggak ada y satunya. Ini min 1x. Nah, jadi min y. Nah, gitu. Kemudian kalinya bagaimana sih ya? 1 kali ini dapatnya min 1. Nah, gitu ya persamaan garisnya. Gitu ya. Kalau yang pecahan begini gimana Pak? 5/2. Sama saja. Jadi yang nanti yang pecahannya itu jadinya 5/2x. Kan harusnya y ya. Kemudian ditambah. Nah, karena positif. Nah, 5x jadi 5y. Kemudian dikali dapatnya 25/2. Nah, ini nanti kalau ada persamaan kayak gini biasanya dikali 2 semuanya. Dikali dengan 2. Oke. Dikali dengan 2 maka jawabannya jadi tinggal 5x. Dikali 2 jadinya 10y. Karena kan 2 kali 5 10. 10 bagi 2 5 gitu ya. Sama ini juga sama, coret angka 2-nya jadi 25. Nah, kalau disederhanain bagi 5. Nah, nanti dibagi 5 sederhanain. Itu ya, kalau yang 10 sama 5 kayaknya mudah ya. Nanti, nah aku sekalian tinggal dapat nilainya berapa, substitusikan ke 3x sama. Jadi nanti ada 2 titik potong, jadi jangan lupa. Nanti ini garis yang pertama, anggap saja ini. Kemudian garis kedua yang ini, yang tadi sudah kita selesaikan, garis kedua dan ketiga ya. Jadi garis pertamanya, anak-anakku sekalian, itu mengerjakan semua. Gitu, jadi mengerjakan mandiri. Kemudian nanti eliminasi garis yang mana dulu nih? Yang warna hitam dengan warna merah, berarti garis 1 dengan garis 3, atau titik potongnya adalah garis kedua dengan garis ketiga yang B itu dapatnya. Oke, nanti ya, karena yang sudah dapat nilainya hanya yang C yaitu 5,0. Oke ya. Selamat mengerjakan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal terakhir di video ini ya. Jadi setelah ini biar videonya nggak terlalu panjang, tidak terlalu terbelit-belit. Oke ya. Jadi ini ada agar fungsi irasional fx ini yang ada akar, nah gitu terdefinisi, maka domain atau daerah asalnya harus bagaimana? Nah, syarat terdefinisinya itu kalau dalam bentuk akar itu isinya dalam hal ini 6x kuadrat dikurang 17x tambah 12 itu. Nah, ini saya tuliskan 6x kuadrat dikurang 17x ditambah dengan 12 itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Jadi minimal 0 atau lebih dari 0 gitu. Jadi negatif nggak boleh. Gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini kan sama saja cara mengerjakannya pada soal pertama. Nah, ini difaktorkan. Nah, biasanya anakku sekalian itu pemfaktorannya agak sulit. Nah, kayak gitu ya. Jadi pemfaktoran itu ada beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan menggunakan rumus diskriminan boleh, rumus diskriminan. Tapi kalau paling ini kan kalau selama bisa difaktorkan ya silahkan kerjakan. Nah, gimana taunya bisa difaktorkan? Biasanya cari diskriminannya, yaitu hasilnya bulat tidak gitu. Tapi paling enggak kayak kita 6, kayak angka 6 ini, 6 di sini itu adalah carinya adalah 1 kali 6 atau 2 kali 3, nggak ada lagi selain ini. Tapi kalau 12 yang belakang itu 1 kali 12 bisa, kemudian 2 kali 6 bisa, kemudian 3 kali 4 bisa. Kalau dibalik, nah nanti dibalik ya. Jadi kalau dihitung 1, 2, di 2. Nah ini 3, 2 kali 3, 6. Ada 6 kali percobaan. Nah 6 kali percobaan itu salah satunya menghasilkan nilai ini. Nah yang lainnya tidak gitu. Jadi kalau mencoba-cobanya itu tadi, ini kan mencoba juga, tapi terstruktur ya gitu. Jadi nggak main asal nyoba. Contoh saya menggunakan 1 dengan 6 ini, 1, 6 sama yang ini. Berarti kan saya gunakan cara menggunakannya. Nah ini yang saya ajarkan di sekolah gitu ya. Nah kali silang 6 kali 1, 6. 1 kali 12 ya 12. Nah kalau ditambah bukan 6 tambah 12 itu 18, bukan. Tapi mintanya apa? Minta di sini dalam soalnya apa? Nah
permintaan soalnya itu yang ini yang dimaksud dalam soal, mintanya minus 17. Jadi kita tulis minus 17. Bisa nggak jadi minus 17? Kan bisa aja 6 12 ya kayak begini nih, misalkan ini saya ganti dulu warnanya, kita sesuaikan yang ini ya. Ini 6 12, ini 6 12, ini 6 12. Jadi ada 4 kemungkinan nanti jadi bisa mengerjakannya ini. Nah, ini kan bisa saja positif semua. Bisa saja yang atas positif bawah negatif, atas yang negatif bawah positif, atau dua-duanya positif. Nah, ini yang menghasilkan min 17 mana? Gitu. Jadi adik-adik cari di situ. Nanti kalau sudah terbiasa nggak perlu ngitung begini, tapi ini kan logika di kepalanya. Kalau ini kan kemungkinan jadinya plus 18, ini negatif 6, ini positif 6, ini negatif 18. Kan nggak ada jawabannya, berarti salah yang ini. Nah, kalau salah biasanya dibalik. Nah, kenapa bisa dibalik? Nah, alasannya karena ini depannya berbeda. Kalau depannya sama-sama 1 ya nggak bisa dibalik. Nah, ini dibalik nih. Kalau seandainya dibalik, nah ini kan jadi 12 per 1. Hasilnya berbeda. Iya, memang berbeda. Nah, tapi masalahnya bisa nggak? Itu caranya. Contoh kayak 6 kali 12 kan 72. 1 kali 1, 1. Ya, nggak mungkin sampai jadi minus 17. Berarti salah gitu. Ya, jadi percobaan pertamanya gagal. Jadi gitu. Jadi karena bisa dibaliknya tadi. Jadi sebenarnya kan kalau dihitung kan logikanya 2 kali 3, 6. Nah, sebenarnya 2 kali 3 itu kan 6. Tapi kan dikali 2 lagi 12 karena bisa dibalik. Jadi 12 percobaan. Nah, coba kalau misalkan nanti kalau ada di coba-coba yang lainnya ya. Tapi kalau misalkan kita hitungnya adalah ini 2, sini 3, kemudian sini 3, sini 4. Jadi yang Bapak coba tuh yang ini sama yang ini. Nah, ini hasil akhirnya mendapatkan nilai yang dimaksud. 3 kali 3 9, 2 kali 4 itu 8. Kalau ditambah itu mintanya adalah minus 17. Nah, ini mungkin karena dopasnya minus, ini minus. Nah, ini sudah pas. Nah, untuk membuktikannya kita lanjutkan. Maka ini kita kali minusnya kita pindahkan, ini kita pindahkan. Sama tandanya jadi positif. 3 kali 4 itu 12. Nah, samanya dengan yang mana? Yang ini plus 12. Kalau sudah sama, inilah jawabannya. Bagaimana cara menuliskan jawabannya, Pak? Menuliskan jawabannya cukup dengan cara menuliskan 2, sini min 3, kemudian ikutin aja. Ini 3, kemudian ini min 4, kemudian tandanya lebih besar sama dengan 0, sesuaikan. Lah terus di sini kosong begitu aja? Enggak. Ini kan variabelnya menggunakan X, maka tulis X. Maka ditulis X, jadi bacanya 2X kurang 3, satunya 3X kurang 4. Gitu ya. Karena atasnya ini positif, koefisiennya. Nah, ini juga koefisien positif, jadi tidak merubah tanda. Kalau ada tanda kurang lebih besar dari, maka jawabannya pasti atau. Nah, ataunya atau apa nih? Jadi X lebih besar dari, sama dengan satunya X, kurang dari, lebih besar dari, kurang dari ya. Yang ini kurang dari, yang satunya lebih besar dari. Ingat, ini maksudnya yang kecil, yang ini yang besar angkanya. Jadi kalau dijawab, nanti kalimatnya menggunakan kata atau. Ini X lebih kecil dari berapa? Nah, ini kita cari tahu nilainya. Yang ini caranya sudah diajarkan di cara pertama ya, di nomor pertama. Berarti ini 3, kemudian depannya angka 2, karena tandanya minus, maka di sini jadi plus. Sekarang berikutnya lagi 4 per 3, 4 dari belakang, 3 yang dari depan, tandanya minus, maka tetap plus, gitu ya. Nah, ini besaran mana? Jangan pakai cara anak SD lah. 3 kali 3 itu 9, 2 kali 4 itu 8. Besaran mana? Besaran 9 ya, berarti 3 per 2 itu lebih besar. Jadi kita tulis 3 per 2. Kemudian yang ini X lebih besar dari, 3 per 2 nya juga ditulis di situ dong. Salah nulisnya. 3 per 2 nya di sini ya. Nah, 3 per 2. Kan yang kecil ditulis di belakang. Nah, jadi inilah jawabannya. Tuh.
Jadi cari nanti di jawabannya yang seperti ini. Oke. Nah, berikutnya ini sama soalnya tuh. Nah, cuman bedanya dia sekarang jadi penyebut. Nah, ini sebagai penyebut, Ingat bahwa itu penyebut ya, Nak ya. Yang atas itu pembilang. Ini adalah pembilang. Nah, oke. Selama dia tidak ada pecahan, nah nggak masalah. Bukan pecahan, ini semua pecahan. Tidak ada akar, yang atas tidak usah dihiraukan. Jadi kita fokus ke bawah. Nah, karena sebagai penyebut, maka syaratnya adalah tidak boleh sama dengan 0 penyebutnya. Kalau penyebut yang hasil 0 nggak ada definisinya. Sehingga hasil akhirnya hanya 6x kuadrat dikurang 17x ditambah 12, ya lebih besar dari 0 saja. Gitu. Karena ada bentuk akarnya. Karena ada akar ya. Pak, bagaimana kalau nggak ada akarnya? Maka jawabannya cukup 6x kuadrat dikurang 17x tambah 2 tidak sama dengan 0. Jadi jawabannya X tidak sama dengan 3/2, X tidak sama dengan 4/3. Intinya itu aja. Tapi karena ini bentuknya pertidaksamaan, maka ini kita faktorkan. Faktornya kita udah dapat ya, karena soalnya kan sama. Nah, kalau soalnya berbeda, nah anak-anakku semua nanti mengerjakan gitu. Nah, jangan lupa cara mengerjakannya. Ini mudah kok, udah diajarkan cara gampangnya, sehingga harus bisa. Jadi kalau ini positif, ini juga positif, tanda tidak berubah, ada tanda lebih besar dari, maka kita menggunakan kalimat atau. Di sini berarti X kurang dari, karena makin ke bawah, yang satu lagi X lebih besar dari. Loh, sama dengannya nggak ada, karena di sini tidak ada sama dengan. Kalau yang tadi kan sebelahnya ada sama dengan, gitu ya. Yang membedakan hanya itu. Kemudian kita lihat jawabannya apa? Nah, jawabannya ingat ini yang bagian kecil. Yang kecil kita tadi dapat adalah 4/3. Yang besar adalah 3/2 ya. 3/2. Inilah himpunan penyelesaiannya. Waduh, daerah atau domain daerah asalnya. Gitu ya. Nah, ini. Nah, Pak, kalau yang soal yang kayak begini bagaimana ini, Pak? Nah, ini kan ada dua nih. Yang ini ada penyebutnya, pembilangnya juga ada. Nah, yang pembilang untuk terdefinisi adalah, ingat, tinggal X dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya lebih besar sama dengan 1, pindah ruas ya. Nah, ini kan sebagai penyebut, tidak ada bentuk akarnya. Maka dia ini hanya difaktorkan saja. Berarti tulisannya 6x kuadrat kurang 17x tambah 12 tidak sama dengan 0. Nah, ini tadi sesuai dengan pertanyaan yang diminta tadi ya. Nah, ini kalau kita faktorkan dapatnya kan sama saja, karena soalnya memang sama, 2x kurang 3, kemudian 3x dikurang 4, tidak sama dengan 0. Jadi penulisannya cukup menuliskan X tidak sama dengan, yang pertama adalah 3/2, kemudian koma aja, X tidak sama dengan 4/3. Jadi jawabannya ada 3 macam. Jadi X lebih besar dari sama dengan 1, dan X tidak sama dengan 3/2, kemudian X juga tidak sama dengan 4/3. Jadi boleh angka berapapun kecuali ya. Jadi lebih besar dari 1 yang pasti, tapi nggak boleh ada 3/2. Karena 3/2 kan lebih dari 1. 4/3 juga lebih dari 1. Jadi nggak boleh angka 3/2 dan 4/3. Jadi jawabannya X lebih besar dari sama dengan 1, X tidak sama dengan 3/2, dan X tidak sama dengan 4/3. Oke ya? Demikian video part pertama kita dalam hal pembahasan prediksi soal ujian sekolah ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga jadi referensi yang berguna untuk nanti kalian menghadapi ujian sekolah pada semester akhir ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagi untuk menginspirasi.